Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal ihsan wa an'amana bi ni'matil amni wassalam wa an'amana bi ni'matis sihhati wal afiyah wa an'amana bi ni'matil Qur'an wa an'amana bi jami'in ni'am. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa barik ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ansar ala nahji ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Asbahna wa asbahna lillahi walhamdulillahi la syarika lah, la ilaha illa huwa wa ilaihi nusyur. Asbahna ala nikmatil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala din nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Radina billahi rabbana wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Hadirin wal hadirat, Bapak dan Ibu sekalian yang bukan Allah Subhanahu wa taala, dalam puji dan syukur senantiasa kita panjatkan atas nikmat yang tiada hingga, nikmat yang tiada tara Allah persembahkan untuk kita semua, hingga pada hari ini di waktu pagi yang mulia ini kita bisa mendapatkan dan juga merasakan akan nikmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidup yang damai dan tentram, nikmat sehat wal afiyah, nikmat Quran, dan nikmat yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita nikmat untuk bisa mensyukuri atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Yakinlah bahwa bisa bersyukur itu merupakan nikmat yang Allah anugerahkan untuk hamba-hambanya, lain daripada nikmat-nikmat yang lain. Karena kita semua ada di genggaman Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tentunya senantiasa berada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ikhtiar kita untuk berusaha menjadi orang yang bersyukur adalah bagian daripada agar kita diberikan oleh Allah kekuatan, kesempatan, jalan untuk bisa menjadikan segala sesuatu yang rasa ini bisa bersyukur, bisa kita syukuri, sehingga akhirnya dengan seperti itulah kita bisa mendapatkan tambahan nikmat yang lain, terutama nikmat mendapatkan ridho Allah, mendapatkan surga Allah kelak di yaumil akhir. Tidak lupa pula kita selalu sampaikan salawat kepada Nabi, junjungan teladan memimpin kita semua, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan pula dengan salawat kita bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan diakui sebagai hamba, sebagai pengikut yang setia kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin wal hadirat yang bukan Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kembali kita melanjutkan kajian dari surat Al-Baqarah, yang mana kita masih berada pada juz yang pertama, terutama juga juz bagian terakhirnya. Juz pertama bagian akhir terkait dengan
kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Masuk kita pada keteladanan Nabi Ibrahim yang keempat, di mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan aktivitas Nabi Ibrahim dan usaha Nabi Ibrahim bersama anaknya Ismail meninggikan Baitullah Al-Ka'bah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida wa Ismailu Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan ingatlah wahai Muhammad, ketika Nabi Ibrahim mendirikan dasar-dasar Baitullah yaitu Al-Ka'bah bersama Ismail seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah kami atau amalan kami, sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Dari ayat yang pendek ini menjelaskan terkait pertama perintah Allah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini selalu disebutkan mulai dari cerita yang pertama, cerita kedua, dan cerita ketiga juga demikian. Pertama misalkan idibtala, dan ingatlah, ya, atau dan cobalah selalu melihat tentang kisah. Yang kedua juga demikian, yang ketiga juga demikian, yang keempat juga demikian. Selalu demikian agar yang mendapatkan informasi ini berusaha untuk mengetahui. Ini kan perintah dari Allah, lalu apa perintahnya? Maka membuat yang mendengarnya, yang menerimanya penasaran untuk mengetahui apa yang dilakukan dari cerita ini. Maka dikatakan dan ingatlah wahai Muhammad, wahai Rasulullah, wahai hamba yang menjadi akhir zaman, dan tentunya juga perintah ini bukan hanya kepada beliau, tapi juga kepada umatnya. Dan ingatlah umat Nabi Muhammad, yarfa'u Ibrahim, di saat Nabi Ibrahim meninggikan al-qawaidah, dasar-dasar minal baiti, Baitullah, ya tentunya Baitullah adalah Al-Ka'bah, wa Ismail, dan juga Ismail anak dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, dari ayat ini juga atau kalimat ini di mana Allah ingin menceritakan tentang usaha, kerja, atau mungkin kalau dikatakan sebagai ibadah yang besar, yang pengaruhnya sangatlah besar untuk kemudian hari, di mana Nabi Ibrahim dengan anaknya Ismail memperbaiki dengan meninggikan dasar-dasar dari rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini menjadi cikal bakal rumah Allah pertama, masjid yang dijadikan tempat ibadah pertama, bahkan sekarang menjadi kiblat umat Nabi Muhammad SAW atau umat Islam. Nah, di sini juga kalau kita perhatikan bahwa Al-Bait atau Baitullah atau Al-Ka'bah sebelumnya sudah ada. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim tidak disebutkan wa'id bana. Bukan ingatlah ketika Nabi Ibrahim membangun, tapi yarfa'u. Yarfa'u itu artinya meninggikan, berarti ada bangunan sebelumnya, atau sudah ada peletakan batu pertama, atau sudah ada bangunan yang memang Nabi Ibrahim tidak membangun, tapi Nabi Ibrahim adalah memperbaiki dengan meninggikan dasar-dasar dari rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut.
Jadi hakikatnya Allah ingin menjelaskan di sini bahwa Ka'bah itu asal usulnya bukanlah dari Nabi Ibrahim, tapi sebelumnya sudah ada. Bahkan rumah Allah yang pertama yang ada di kaum mukminin adalah Ka'bah. Ya, kalau kita baca dari para mufassir yang lain ya, atau sejarah yang disebutkan bahwa Ka'bah ini sudah ada sejak zaman dahulu kala, bahkan sebelum ada manusia. Ya, nanti baru ditemui oleh Nabi Adam alaihissalam ketika Nabi Adam diturunkan ke bumi, bahwa mereka bertemu di Jabal Rahmah. Di sana ada ditemukan juga ya, tempat setelah dia pergi ke Mekah tersebut. Walaupun setelah itu tidak ada manusia kecuali dijumpai oleh Nabi Ibrahim. Nah, jadi yang pertama demikian, bahwa di sini Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada Nabi Ibrahim untuk mengangkat atau meninggikan kaidah dasar-dasar di rumah Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang besar. Inilah kiprah yang sangat besar yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dengan anaknya Nabi Ismail alaihissalam, yang kelak dari usaha beliau ini ya, hamba Allah yang mulia ini, Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala Nabi Ibrahim, maka umat Islam di seluruh dunia menjadikan rumah Allah ini sebagai kiblatnya. Nah, karenanya kalau kita perhatikan ya di sini bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam membangun ini atau juga meninggikan rumah Allah ini ya, dasarnya adalah dari perintah Allah. Yang kedua, beliau merupakan Nabi yang kelak menjadi teladan, yang apa yang dilakukan oleh beliau menjadi tempat yang diminati oleh umat Islam di seluruh dunia. Yang kedua, bahwa Yarfa Ibrahim tidak sendirian, tapi dengan anaknya. Nah, ini adalah merupakan pengajaran ya, dari orang tua kepada anak, bahwa anak harus senantiasa diajak ikut berperan serta apa yang dilakukan oleh orang tua, sehingga anak terbiasa dan kelak menjadi penerus dan pelanjut apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Jadi Ibrahim dan Ismail meninggikan Baitullah, dasar-dasarnya ditinggikan, yang mana ini adalah kerjasama yang sangat baik, yang akhirnya dari kerjasama ini ya, nanti setelah itu bisa menghasilkan keturunan-keturunan juga yang baik. Dan akhirnya setelah Nabi Ibrahim serta Nabi Ismail meninggikan dasar-dasar, lalu beliau atau Nabi Ibrahim terutama berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dari sini juga dapat kita pahami bahwa setiap kita kalau setelah berusaha, setiap kita kalau sudah bekerja, setiap kita kalau sudah beribadah, jangan lupa berdoa kepada Allah. Minta agar Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita. Minta kepada Allah agar Allah mengampuni ibadah kita, segala usaha dan kerja kita. Ini adalah keseimbangannya. Keseimbangan antara usaha dengan ikhtiar, antara usaha dengan doa. Ikhtiar kita adalah bekerja. Tawakal kita kepada Allah, inilah kita serahkan segala urusan kepada Yang Maha Kuasa. Jadi Nabi Ibrahim, meskipun beliau sadar bahwa beliau melakukan tugas ini atas perintah Allah, tapi tetap apa yang dilakukan oleh beliau meminta kepada Allah, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah apa yang telah kami lakukan, apa yang telah kami usahakan. Kalau setingkat Nabi Ibrahim yang Khalilullah, sebagai kekasih Allah, Nabi yang begitu banyak pujian dari Allah Subhanahu wa taala,
Nabi yang Allah Subhanahu wa taala jadikan Abul Anbiya, tapi beliau tetap meminta kepada Allah dan menerima amal ibadahnya. Apalagi kita, saya, ibu, bapak, ya, jamaah sekalian, kita ini siapa ya? Artinya kita lebih banyak, lebih butuh kepada Allah untuk berdoa, memohon kepada Allah setelah kita bekerja, berusaha, beribadah untuk kebaikan diri, kebaikan keluarga, dan sebagainya. Jadi inilah keseimbangan ya, keseimbangan kita antara ikhtiar kita kepada ya apa yang kita inginkan untuk lakukan dengan permohonan kita kepada Allah, memohon agar Allah Subhanahu wa taala menerima segala ikhtiar kita. Inilah yang disebut dengan tawakal kepada Allah. Ya, tawakal kepada Allah adalah akhzul asbab tsumma addu'a ilallah. Jadi orang disebut dengan tawakal adalah menggunakan sebab-sebab, berusaha dengan apa yang bisa dilakukan, lalu setelah itu menyerahkan seluruhnya kepada Allah. Hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dialah yang menentukan apakah apa yang dilakukan itu diterima atau tidak, tapi kita senantiasa berharap. Kalau dalam bahasa kaidahnya adalah ar-roja wal khauf. Adanya roja, berharap, memohon kepada Allah, ada juga rasa khawatir. Tapi dengan rasa khawatir itu selalu berdoa kepada Allah. Nah, itulah yang pertama yang kita lihat, di mana Nabi Ibrahim memberikan keteladanan kepada kita semua, bahwa beliau senantiasa bekerja dan berusaha untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, di antaranya yarfa'u al-baita atau yarfa'u qawaid al-baiti. Beliau meninggikan dasar-dasar rumah Allah Subhanahu wa taala, dan beliau mengajak anaknya Nabi Ismail untuk bersama dalam meninggikan, dan setelah itu kepada Allah agar amal ibadahnya, seluruh usahanya diterima. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah seluruh amal ibadah kami, apa yang kami usahakan, apa yang kami kerjakan, karena Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Kalau kita perhatikan juga dari ayat ini, bahwa kita orang yang memang diperintah oleh Allah untuk beribadah, orang yang diperintah untuk bekerja dan berusaha, maka setelah itu berdoa berarti menunjukkan bahwa kita memang senantiasa membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Membutuhkan Allah agar Allah menerima amal ibadah kita. Membutuhkan Allah Subhanahu wa taala agar yang Maha Kuasa ini senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk selalu bekerja, berusaha, beribadah, taat dan patuh kepada Allah. Nah, salah satu yang penting, yang kadang-kala tidak disadari atau tidak dipahami oleh seseorang adalah dia bekerja, tapi sayang tidak mau beribadah, tidak mau bertawakal kepada Allah. Ada juga yang dia berdoa terus, tapi nggak mau bekerja. Padahal yang di dalam berdoa kita atau di dalam kerja di dalam ibadah kita selalu mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu artinya kepada Engkaulah wahai Allah kami beribadah, kepada Engkaulah kami bekerja, kepada Engkaulah kami berusaha, dan iyyaka nasta'in, dan kepada Engkau pula kami mohon pertolongan. Artinya ada usaha, ada doa, ya. Ada ikhtiar, ada permohonan kepada Allah. Nah, ini yang kadang-kala juga ya tidak dipahami. Sehingga harusnya kita
senantiasa mensandingkan antara dua ini. Dan ini juga yang sebagian orang mengatakan ada umat Islam yang hanya bergelut pada ibadah, tapi tidak mau berusaha untuk bekerja, maksudnya tidak mau berusaha untuk menjadikan hidup ini sebagai syarat dia mendapatkan hasil atau juga untuk memajukan kehidupannya. Ya, memang ini pemahaman yang jauh dikatakan antara orang yang berusaha dari ubudiyah tapi jangan sampai juga tinggalkan dunianya. Ya, kalau ibadah itu kan ini untuk akhirat ya. Tapi kalau karena itu akhirnya dia menginginkan atau juga berusaha untuk meningkatkan taraf kehidupan di dunia. Jadi antara bagaimana seseorang dalam ibadahnya karena Allah, tapi juga bagaimana dunianya juga dikuasai. Jadi nanti ada perbedaan antara umat Islam dengan orang Barat ya. Kalau umat Islam seakan-akan ubudiyah saja yang diperhatikan, sementara dunia tidak diperhatikan. Ya. Sementara orang Barat, dunia saja diperhatikan, sementara ubudiyah kepada Allah tidak ada sama sekali. Nah, kita seharusnya yang memiliki pemahaman yang baik, maka kita harus mensandingkan antara dua ini. Kita senantiasa menjaga untuk tetap beribadah kepada Allah, artinya dekatkan diri kepada Allah, tapi juga dunia jangan ditinggalkan. Keduanya harus kita sandingkan. Makanya dalam surat Al-Qasas Allah katakan, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah kalian akan kebahagiaan untuk di akhirat nanti, namun jangan lupakan nasib bagian kalian di dunia. Artinya bahwa umat Islam harus memiliki dua aspek yang ingin dicapai. Carilah akhirat untuk mendapatkan di dalamnya kebahagiaan kelak yang abadi, tapi dunia harus dijadikan pijakan. Atau cobalah cari kebahagiaan di dunia, tapi jangan lupakan akhirat. Nah, ini juga yang bisa kita perhatikan, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita dari kisah Nabi Ibrahim bahwa beliau berusaha, bekerja, berikhtiar, beribadah kepada Allah, melaksanakan segala tugasnya dengan baik, tapi beliau juga tidak pernah lupa mohon kepada Allah agar Allah menerima segala amal ibadah kita. Kenapa Allah tutup dengan kata-kata Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim? Ini juga mengajarkan kepada kita bahwa kita harus senantiasa merasa dari ibadah yang kita lakukan ada kekurangan, ada hal-hal yang belum sempurna, sehingga kita minta kepada Allah agar Allah menerima kekurangan-kekurangan, ketidaksempurnaan, dan juga mau memberikan pahala, memberikan ganjaran sesuai dengan apa yang sudah kita laksanakan dan kita amalkan. Tadi sudah saya ungkapkan gitu kan, bahwa setelah Nabi Ibrahim saja dengan ketinggian derajatnya di sisi Allah, dengan lakopnya, dengan julukan yang Allah berikan sebagai Khalilullah, beliau tetap merasa ibadahnya belumlah seperti yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga beliau perlu meminta kepada Allah, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah amal ibadah kami. Nah, ini yang pertama yang ingin kita dapatkan makna dari surat Al-Baqarah ayat 127. Kita masuk pada ayat selanjutnya 128, di mana di antara teladan Nabi Ibrahim juga adalah bagaimana beliau meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah untuk kebaikan dirinya, keluarganya, keturunannya, dan juga selalu memohon agar Allah menerima taubatnya.
Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang senantiasa tunduk patuh kepada Engkau, dan jadikan kami dari antara anak cucu kami umat yang tunduk dan patuh kepada Engkau, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami, dan terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkaulah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Doa bukan sekedar doa, tapi ini merupakan pengajaran kepada kita. Ada 3 hal yang bisa kita ambil dari doa ini. Yang pertama adalah Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina. Kita adalah hamba yang tidaklah sempurna, yang akhirnya kita harus senantiasa memohon kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai hamba yang selalu tunduk dan patuh kepadamu. Jadi kita selalu memohon kepada Allah bahwa memang hidup kita ada di genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa sih kita? Bahwa kita adalah orang yang membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai meminta agar kita menjadi orang yang Islam, orang yang selalu tunduk, selalu taat kepada Allah. Mintalah kepada memang yang menguasai kita. Minta kepada Allah. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina. Jadi ini merupakan pengajaran yang disampaikan oleh Allah, yang tentunya ini adalah Nabi Ibrahim memberikan contoh keteladanan bahwa beliau juga senantiasa memohon kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada beliau, dan kita juga demikian. Muslimaini laka. Jadi artinya Nabi Ibrahim tadi di ayat 127 bahwa beliau meminta agar menerima segala amal ibadahnya, dan memohon juga kepada Allah agar dirinya Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail dijadikan orang yang selalu patuh dan tunduk. Kata muslim itu artinya al-khudu' wal inqiyad wat ta'ah. Seorang muslim adalah seorang yang senantiasa tunduk dan patuh serta taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan di sini ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam doa Nabi Ibrahim, muslimaini. Muslim artinya isim fa'il. Isim fa'il artinya orang yang sudah terbentuk. Ya. Kalau kata kerja itu kan perbuatan ya, yang sedang dikerjakan atau sudah dikerjakan dan akan dikerjakan. Tapi kalau sudah muslim, Anda muslim, saya muslim, berarti saya adalah orang yang sudah dan selalu akan tunduk kepada Allah. Jangan merasa sebagai muslim lalu belum tunduk dan patuh gitu kan. Nah ini kan kadang banyak orang mengatakan, apakah Anda muslim? Ya saya muslim, tapi kerjaannya banyak melanggar syariat Allah. Kalau dia menjadi seorang yang diberikan amanah, tidak dijalankan amanah itu. Nah ini berarti bukan muslim. Karena kata muslim itu artinya tunduk, patuh, taat. Dan muslim, kalau Islam itu kan konotasi kepada ajaran. Ya. Kita adalah seorang yang beragama Islam, artinya beragama yang di situ ada pengajar-pengajaran. Tapi kalau sudah mengatakan diri muslim, nah sebagai muslim, saya adalah muslim, saya adalah orang yang senantiasa tunduk. Saya nyatakan diri saya adalah orang yang senantiasa taat kepada Allah, mengikuti syariat Allah. Makanya Nabi Ibrahim memohon, ya Allah jadikan aku muslim. Artinya terpatri, terbentuk jiwa saya untuk selalu ikut dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi Ibrahim
mengatakan bukan sekedar muslimah ini, tapi laka. Ini laka ini adalah lillahi ta'ala. Kerja-kerja kita harus ikhlas. Keislaman kita, ketakwaan kita ikhlas karena Allah, bukan karena ingin dapat jabatan, bukan karena ingin disanjung, bukan ini yang lain, bukan, tapi laka ya Allah. Jadi permohonan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan seorang muslim sejati yang juga dalam segala keislamannya dan ketakwaannya, kepatuhannya itu laka ya Allah, untukmu ya Allah ya. Kalau kita mungkin juga mengatakan kita ingin selalu mendapatkan hidayah dari Allah sebagai muslim yang setiap kerja kita, setiap keislaman kita hanya tunduk pada Allah dan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Sungguh ini merupakan ibrah yang sangat penting bagi kita, pelajaran sangat penting bagi kita, bahwa kita agar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk jadi muslim karena Allah, atau kerja-kerja kita dalam segala aktivitas ibadah kita hanya karena Allah. Muslimah ini laka. Muslim karena Engkau ya Allah. Islam karena Engkau ya Allah. Bukan karena ikut-ikutan, bukan karena ini, bukan karena itu, bukan karena sanjungan, bukan karena jabatan, bukan banyak sekali. Yang seringkali setan berusaha juga membisikkan kita agar setiap aktivitas jauh dari lillahi ta'ala. Dan selanjutnya juga Nabi Ibrahim selalu meminta juga, bukan sekedar dirinya, bukan sekedar Ismail sebagai anak muslim, tapi juga wa min dzurriyyatina, dan juga dari keturunan kami menjadi apa? Ummatan muslimatan laka, umat yang muslim juga seperti saya, seperti kami ya, saya Ibrahim misalkan ya, dan juga Ismail ya, dan keturunan Allah ya, bahwa kita tidak boleh hanya berhenti pada diri kita sendiri sebagai muslim, tapi kita mohon kepada Allah agar nanti keturunan kita juga demikian. Karena dengan keturunan yang akhirnya muslim, kita akan damai, kita akan bisa terus mendapatkan pahala ya, terus mengalir kebaikan-kebaikan karena keturunan kita adalah pengikut ajaran Islam. Artinya tidak akan terputus amal ibadah kita ya, karena diteruskan atau dilanjutkan oleh anak dan cucu kita. Sehingga ada kalau dikatakan di sini bahwa Nabi Ibrahim itu orang yang visioner ya, yang jauh pandangannya, yang beliau tidak melihat hanya untuk dirinya tapi juga untuk selanjutnya ke depan bagaimana nanti keturunannya. Sehingga beliau mengatakan demikian, ngomong kepada Allah, Rabbana waja'alna muslimaini laka, ya Allah jadikanlah kami muslim yang karena Engkau kami bekerja, dan juga untuk keturunan kami wal min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka. Diulang lagi itu kan, lakanya diulang. Kenapa? Karena memang penting pengulangan itu agar terjadi penegasan kami dan keturunan kami hanya tunduk kepada Engkau ya Allah, dan kami ketika menundukkan diri kepada Engkau, menjalankan tugas-tugas syariat, menjalankan segala ibadah kewajiban hanya untuk Engkau ya Allah. Saya dengan Ismail dan keturunan kami anak nanti juga demikian. Allah ya. Kata-kata yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran itu tidaklah kata kecuali memiliki ibrah, pelajaran yang sangat penting, bahwa kita seharusnya bisa mendapatkan pelajaran ini agar kita bisa terus menjadi orang yang mengakui kita ini adalah sosok yang tidak pernah lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala ya, setelah itu juga Nabi Ibrahim tidak sekedar memohon agar dibentuk diri sebagai seorang muslim, tapi juga memohon agar diperlihatkan cara-cara ibadah dan juga tempat-tempat ibadah. Jadi beliau mengatakan, wa arina manasikana, wa arina manasikana. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami
amal-amal yang bisa menunjukkan kami untuk bisa beribadah, dan juga tempat-tempat yang Engkau ya Allah ridhoi untuk kami jadikan tempat ibadah. Jadi manasik itu bisa dua maknanya. Manasik artinya ibadah, cara-cara ibadah. Yang kedua, manasik itu tempat-tempat ibadah. Dan memang dalam suatu riwayat ya, disebutkan ya dari Mujahid ya, rahimahullah, beliau berkata, Nabi Ibrahim berkata, ya Rob, tunjukkanlah manasik kami. Maksudnya adalah cara-cara ibadah dan tempat-tempat ibadah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Jibril untuk mendatangi Nabi Ibrahim di Ka'bah. Lalu Jibril berkata kepada Nabi Ibrahim, tinggalkanlah dasar bangunan Baitullah, atau tinggikanlah. Tadi yang disebutkan di ayat 127. Maka Nabi Ibrahim melaksanakan itu, meninggikan bangunan dan juga dasar bangunan Baitullah tersebut. Nah, ini bagian pertama ya, sebagai permohonan Nabi Ibrahim manasik. Inilah tempat kamu yang pertama Nabi Ibrahim ya, agar kau menjaga dan meninggikan dasar bangunan tersebut. Lalu setelah itu Nabi Ibrahim dibawa oleh Jibril ke Mina. Ya. Dan ketika sampai di Jumratul Aqabah, tiba-tiba iblis berdiri di atas pohon. Maka Jibril berkata, bertakbirlah dan lemparkanlah iblis itu. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, Allahu Akbar, dilempar batu ya, agar iblis jauh dari tempat Jumratul Aqabah. Atau Aqabah artinya dekat dengan Ka'bah gitu kan. Lalu setelah itu berjalan lagi Jibril dengan Nabi Ibrahim alaihissalam ya, maka ya sampailah ke Al-Wusta. Maka di situ ada iblis, dan akhirnya Allah berikan informasi kepada Jibril, dan Jibril menyampaikan kepada Nabi Ibrahim, bertakbiran dan lemparkanlah. Dan akhirnya Nabi Ibrahim melaksanakan, maka iblis pun menjauh atau berpindah dari tempat itu. Dan akhirnya ke tempat yang ketiga, ketemu lagi, dan Jibril mengingatkan lagi kepada Ibrahim, bertakbirlah dan lemparkanlah. Lemparnya itu adalah untuk mengusir ya, iblis yang ada di tempat jumroh ya, yang ketiga. Dan setelah itu Jibril memegang tangan Nabi Ibrahim dan membawanya ke Masy'aril Haram. Lalu beliau berkata, ini adalah Masy'aril Haram. Kemudian ya, membawanya ke Arafah dan berkata, kamu telah mengetahui apa yang telah kutunjukkan padamu. Sebanyak 3 kali disampaikan oleh Jibril kepada Nabi Ibrahim, dan Ibrahim akhirnya berkata, iya, aku sudah mengetahui dan memahami manasik yang aku minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manasik artinya cara-cara ibadah, manasik adalah tempat-tempat ibadah. Ya tentunya secara khusus ya nanti tempat ibadah haji ya, Al-Masy'ari Al-Haram. Ayat Jibril berkata, katakanlah wahai manusia, jawablah panggilan Tuhanmu. Maka para hambanya menjawab, labbaika Allahumma labbaik. Maka yang menjawab seruan Nabi Ibrahim ketika itu adalah orang yang berhaji. Ini artinya doa yang dimintakan oleh Nabi Ibrahim dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arina manasikana. Apa ibrahnya, pelajarannya? Kita pun hendaknya selalu memohon kepada Allah, ya Allah, arina manasikana. Tunjukkan kepada kami cara-cara ibadah kepada kami, tempat-tempat ibadah yang akan kami lakukan dan laksanakan. Itu untuk kebaikan kami. Walaupun mungkin tidak seperti Nabi Ibrahim, tapi akhirnya kita juga senantiasa mohon kepada Allah di negeri kita, di tempat kita tinggal. Kita hanya minta menunjukkan bahwa tempat itulah yang terbaik untuk kami, agar kita ditunjukkan oleh Allah, agar kita bisa mendapatkan dan melaksanakan pengajaran ibadah-ibadah dengan baik. Ya, kan manasikana itu bukan sekedar tempat, ya, tapi cara. Bukan sekedar cara, tapi tempat.
Artinya kita ingin mendapatkan pengajaran dari Allah, cara-cara ibadah yang baik, yang kelak nanti akan ditujukan. Bisa kita ditujukan dengan adanya seorang syekh, seorang ulama, seorang kiai, seorang ustadz, atau orang-orang yang baik, atau juga dengan itu yang ditujukan agar kita bisa memiliki dan membacanya, atau juga ditujukan tempat-tempat baik saja. Tidak ditunjukkan tempat-tempat yang maksiat, karena kita minta. Ini kan permohonan yang bukan sekedar permohonan, ya, tapi permohonan agar kita juga ditujukan bisa beribadah dengan cara yang baik, dan juga ditujukan tempat-tempat untuk kita beribadah, ya, yang tidak kita mengarah kepada tempat yang maksiat. Makanya ada seorang ulama atau seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu meminta, ya Allah, ya, buatkanlah aku buta terhadap kemaksiatan, buatkanlah aku tuli terhadap kemaksiatan, buatlah aku bisu terhadap maksiat. Artinya dimohon kepada Allah, gitu kan? Segala yang Allah berikan anggota tubuh ini menjadi buta, menjadi tuli, menjadi bisu terhadap kemaksiatan. Kenapa? Karena kalau tidak demikian, bisa saja kan matanya sangat gampang dan mudah melihat yang maksiat, telinganya sangat mudah mendengar sesuatu yang tidak baik, mulutnya selalu mudah berbicara kata-kata yang kotor. Kalau memang tidak diminta kepada Allah, walaupun kita mungkin merasa bisalah begini, bisalah begitu, ya bisa saja. Tapi kalau kita mohon kepada Allah, maka akan lebih kuat lagi, akan lebih baik lagi dan lebih mantap lagi, kita bisa menjaga diri. Nah, ini permohonan yang kedua yang Nabi Ibrahim sampaikan, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita jadikan sebagai bagian hidup kita, selalu mohon kepada Allah, wa arina manasikana, ya Allah, tunjukkan cara-cara kami beribadah, tempat-tempat yang kami jadikan untuk beribadah kepada Allah. Di mana saja kita bisa jadikan tempat untuk beribadah, dan tentunya juga bukan sekedar ditujukan tempat ibadah, tapi juga ditutup pintu-pintu kemaksiatan, tempat-tempat maksiat. Insya Allah kalau kita demikian akan dikabulkan. Dan yang terakhir yang Nabi Ibrahim minta adalah wa tub alaina, ya Allah, terimalah taubat kami. Ini untuk menunjukkan bahwa kita orang yang lemah, yang selalu mengharapkan kebaikan dari Allah dan menerima taubat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan singkat Nabi Ibrahim, sekali lagi, beliau adalah orang yang memang mendapatkan julukan terbaik, tapi beliau juga tetap meminta taubat kepada Allah. Kalau kita merasa kurang juga, ya, kita merasa tidak lebih baik dari Nabi Ibrahim, dan sesungguhnya kita lebih butuh pada taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka akan tawab Ibrahim yang maha penerima taubat dan maha pengasih dan penyayang. Dan yang sekalian rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari dua ayat ini tentunya dapat kita ambil kesimpulan. Yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntut kita untuk selalu berusaha melaksanakan perintah Allah dengan meninggikan syiar Allah. Yarfa'u itu bukan sekedar Nabi Ibrahim yang mengangkat, meninggikan dasar-dasar, tapi juga kita bagaimana kita mengangkat dan meninggikan syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bahwa hendaklah, ya, dalam melaksanakan tugas sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengajak orang-orang yang dekat dengan kita, agar mereka juga ikut bersama dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, selalulah mohon kepada Allah agar Allah menerima amal ibadah kita, kerja-kerja dan usaha kita. Inilah tawakal. Lalu yang keempat, diiringi dengan ayat yang kedua yang kita bahas pada hari ini, bahwa kita pun senantiasa mohon kepada Allah agar dianugerahkan ajaran Islam, dijadikan seorang muslim yang senantiasa tunduk, patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan bukan sekedar diri, tapi juga keturunan juga memohon kepada Allah, ikhlas karena Allah dalam menjalankan syariat Islam. Lalu juga agar kita mohon kepada Allah menunjukkan kepada kita
tempat-tempat dan cara-cara beribadah, ya tentunya ini adalah permohonan agar selalu ditujukan pada kebaikan-kebaikan, nilai-nilai kebaikan. Dan terakhir tentunya kita selalu mohon agar Allah menerima taubat kita, memohon bahwa kita tidaklah yang kita lakukan belum sempurna, belum baik, masih ada salah-salah, masih ada keliru-keliru, masih ada hal-hal yang kita belum sempurna lakukan. Maka memohon kepada Allah agar Allah menerima amal ibadah dan menerima taubat kita, karena dengan itulah kita menunjukkan bahwa diri ini belumlah sempurna. Wallahu bishawab, itu saja mungkin yang dapat kita bahas pada hari ini. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan atau juga mencontoh ya, dari kisah Nabi Ibrahim ini dalam rangka menjadi seorang muslim sejati, jadi seorang muslim taat dan patuh karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kurang mohon maaf, aku qouli hada wa astaghfirullah lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masih ada waktu di jam 7. Dipersilakan jika ada ibu dan bapak yang bertanya atau menanyakan sesuatu, dipersilakan. Afwan Ustaz, mau nanya sedikit ya Ustaz ya. Ya. Masalah ibadah haji gitu Ustaz nih. Ya. Ini ada pengalaman teman gitu Ustaz ya. Ketika beliau pergi haji, mungkin karena berhaji itu kan harus ada ilmunya, di antaranya itu kita belajar manasik haji ya Ustaz ya. Nah kemudian ibu itu merasa bahwa merasa dirinya lebih tahu lah gitu. Ini berdasarkan cerita langsung nih dari orangnya langsung ya Ustaz ya. Saya mendengar langsung gitu. Nah ketika beliau mengerjakan haji, kemudian ada beberapa teman yang ikut karena teman dekat gitu ya, ikutin beliau. Nah itu ketika beliau melaksanakan sa'i, itu hitungannya salah gitu ya. Jadi istilahnya kelebihan gitu. Karena apa? Karena dia tidak mengikuti ilmu manasik gitu ya. Nah ini gimana Ustaz nih? Apakah hajinya itu sah atau tidak gitu? Karena tidak sesuai dengan tuntunan gitu Ustaz. Itu yang ke-1. Yang kedua, apakah dia membawa dosa orang yang mengikutinya gitu, karena mengikuti orang yang tanpa berilmu gitu. Kan dalam satu pepatah mengatakan waqul man bi ghairi ilmin amalhu mardudatun la tuqbalu gitu ya. Nah ini saya mohon penjelasannya Ustadz. Satu lagi deh. Kalau misalnya di sana ketika mengerjakan haji, kemudian ada katanya teman yang mengatakan, oh ini kerja ini nanti kalau kita kerjain ini, misalnya nih contohnya kalau ada teman yang mengatakan tulis ketika kita lagi di di Arafah, tulis itu di tanah, apalah gitu. Tulisan itu nanti itu kata menjadi bukti kamu bisa balik lagi gitu omongannya. Nah ini gimana sih, apa termasuk musyrik apa bukan gitu Ustaz? Afwan, mohon penjelasannya. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik ya dari pertanyaannya dan pernyataan-pernyataannya. Yang pertama memang terkait dengan ada seseorang yang diajarkan manasik, tapi kok merasa lebih tahu. Nah ini yang harusnya juga perlu diingat bahwa kita harusnya selalu tawadhu. Walaupun sudah tahu, tapi jangan perlihatkan bahwa kita sudah tahu. Hendaklah kita setiap hamba ini merasa belum memahami atau belum mengetahui walaupun sudah tahu.
Artinya kalau ada orang yang menyampaikan, maka berusaha untuk tahu. Sehingga akhirnya kan diperlihatkan tadinya bahwa dia merasa tahu, akhirnya ketika menjalankan ibadah diantaranya adalah sa'i, kelebihan. Jadi kelebihan, padahal nggak seperti itu seharusnya kan. Artinya Allah akhirnya menegur dia karena merasa sok tahu dan merasa lebih tahu. Lalu ketika menjalankan tugas sebagai pembimbing misalkan ya, atau yang membawa jamaah, maka pelaksanaannya tidak sesuai, ya, masih untung lebih ya. Nah ini juga yang perlu diperhatikan. Kalau kelebihan bagaimana? Kalau kelebihan ya karena mungkin dia lupa atau karena tersalah, maka insya Allah tidak ada masalah ya. Apakah tertolak? Enggak, tidak tertolak kalau kelebihan. Seperti orang kalau sholat kan, sholat dia merasa apakah baru 3 atau sudah 4, lalu dia merasa kayaknya belum lah, baru 3 nya ditambah, maksudnya dilanjutkan ya. Akhirnya rupanya ada yang mengatakan kita yang tadi sudah 4 rakaat, akhirnya jadi 5 rakaat. Nah apakah tertolak? Enggak, insya Allah enggak tertolak. Tapi kalau misalkan kurang ya, maka dia harus mengulang. Berbeda dengan kalau orang yang kurang sholatnya, ibadahnya misalkan, atau sa'i misalkan kurang, belum sampai 7 putaran itu kan, maka dia harus ulang karena dia belum selesai, belum sempurna. Kalau dia kekeh tetap merasa sudah, nah ini nanti bisa berujung pada tidak terimanya amal ibadah. Seperti orang sholat kan, kalau sholat ya misalkan sholat zuhur pada baru 3 tapi kekeh sudah 4, akhirnya ditegur, maka dia harus ulang sholatnya karena belum sempurna. Tapi kalau lebih, insya Allah tidak perlu diulang, dan insya Allah ya Allah Maha tahu, insya Allah akan diterima ya, walaupun berlebihan. Nah masalahnya memang tadi sebagai teguran yang kalau tadi di awal ceritanya Bu Ida sampaikan bahwa ini ada orang diajarkan manasik tapi kok ya merasa lebih tahu ya gitu kan, merasa cukup gitu kan. Artinya ada teguran sedikit dari sentilan oleh Allah ketika pada saat dia melaksanakan sa'i, rupanya ada yang berlebih. Artinya di sini harus kita akui bahwa diri kita sesungguhnya orang yang banyak keliru dan banyak salah, atau juga banyak kekurangan. Kalau ada penyampaian sesuatu, untuk itu jangan merasa sudah mengetahui, sudah punya ilmunya ya. Karena bisa jadi ilmu yang dimiliki oleh orang ketika menyampaikan lagi, walaupun sebelumnya kita sudah tahu, itu ada hal lain, pengalaman lain yang belum kita dapatkan, atau menyadarkan dan mengingatkan kembali tentunya ya. Nah itu yang bisa saya jelaskan, bahwa kalau misalkan ibadah itu berlebih, insya Allah tidak tertolak. Dan bagaimana misalkan kalau dia melaksanakan itu tidak sesuai syariat ya, kalau itu masih sesuai syariat, hanya berlebih saja. Yang tidak sesuai syariat misalkan kalau dia mengurangi pelaksanaannya kan. Tawaf kata seharusnya 7 dia cuma 6, capek 6 aja lah gitu kan, atau 5 saja gitu kan. Atau sa'i ya, seharusnya dari Sofa ke Marwah tapi dimulai dari Marwah ke Sofa, nggak boleh ya kan. Ini tidak sesuai syariat namanya kan, bid'ah jadinya kan pelaksanaan ini. Nah ini tertolak nanti karena dia melaksanakan tidak sesuai dengan apa yang telah dituntunkan oleh Rasulullah SAW ya, atau juga Nabi Ibrahim ya, dalam pelaksanaan sa'i atau juga tawaf. Nah, yang terakhir tadi, bagaimana ketika seseorang meletakkan sesuatu tulisan itu kan, di Jabal Rahmah atau di Arafah, tulis sesuatu di mana gitu kan, agar nanti kembali. Nah ini sesuatu yang tidak ada manfaatnya ya, bahwa apapun yang terjadi pada diri kita ini anak Allah, bukan karena tulisan itu kan. Bisa saja dikatakan syirik ya, percaya dengan tulisan itu kan. Bahkan bisa dikatakan mengotori lah gitu kan. Kayak di tulisan kan ada ya, kalau misalkan jangan pernah ke Jabal Rahmah itu ya tulisan kan. Bahkan dikatakan ini juga tempat bertemunya Nabi Adam dengan Siti Hawa, tempat perjodohan gitu kan. Ayo tulis kan, berbohong kepada tentang jodoh-jodoh. Nah ini gak tepat ya. Kenapa minta kepada sesuatu seperti tulisan ya, atau juga batu? Mintanya kepada Allah, nggak perlu pakai tulisan-tulisan ya. Langsung katakan kepada Allah, sampaikan, ya Allah pertemukan saya dengan si fulan, ya Allah kembalikan lagi kaya untuk beribadah di sini, ibadah haji tahun depan atau selanjutnya, atau juga
Ya, buatlah kami rindu ya dengan Arafah, dengan Ka'bah dan Mekah itu. Nggak perlu pakai tulisan. Tulisan itu nggak ada manfaatnya. Ya kalau mau itikad, ya itikadnya adalah niat minta kepada Allah ya, agar Allah senantiasa memberikan kepada kita keinginan untuk kembali ke Mekah, atau juga dikuatkan untuk bisa dapat kembali ke ibadah haji selanjutnya. Jadi nggak perlu ya, nggak penting ya untuk melakukan seperti yang disampaikan tadi, membuat tulisan-tulisan itu. Itu mungkin Bu Ida ya. Ya Ustaz, jazakallah. Baik, ada yang lain mungkin? Ya Ustaz. Ya, alhamdulillah. Berarti Bu Ida nih sangat aktif dari. Iya, Ana mau pergi Ustaz Afan. Ana mundur diri dulu Ustaz ya. Oh iya, silakan dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, jika tidak ada yang lain, maka kita cukupkan ya. Ada di antara kita Bapak sekalian yang punya kesibukan lain, dan artinya adalah kita akhiri dengan berdoa kepada Allah. Dalam aktivitas senantiasa kita iringi dengan doa. Dan dengan doa itulah, pertama kita berharap diterima amal ibadah kita. Yang kedua, Allah sempurnakan kekurangan yang mungkin yang kita lakukan pada saat beribadah. Ya, ada juga yang ketiga, agar Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk terus dalam beribadah taat patuh dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'ati ni'amahu wa yu'ti mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa la taghfir lana wa tarhamna Allahumma ja'alna muslimin wa mu'minin. Allahumma rabbana waj'alna muslimina laka wa min dhurriyyatina rabbana wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'alna muslimina laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'alaina karim. Allahumma fa'anna al-bala wal wala wal faqdan wal ta'un wal fitan wal hadma wa haramna wa ma batan ya Rabbal alamin. Allahumma kita wa husnul ibadati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas partisipasinya. Kiranya jadi kurang mohon maaf, pada kita dengan doa kepada majlis. Subhanallahumma wa bihamdika wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.